Profesor Dr. Tri Jaka Kartana, MSI. Monggo, Pak. Nggak boleh komplain, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Abah Kiai Haji Maulana bin Lutfi, para sepuh dan para sesepuh, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Tadi kita sudah dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh beliau-beliau. Yang cukup menarik bagi saya ada satu kalimat Habib Lutfi ngendika, ayo kita jadikan sekarang ini negara berbuah. Kalau saya perhatikan, kita sekarang hidup enak seperti ini karena pendahulu kita mengatakan mari kita bawa negara ini negara berkembang. Dan sampai detik ini masih ngomong negara berkembang. Sing seneng itu lebah, sing nyusup madu di bunga itu. Inilah yang menjadikan penyebab tidak pernah merasa buahnya kayak apa. Maka mudah-mudahan khususnya yang hadir pada hari ini sepakat dengan Habib Lutfi, ayo kita canangkan Indonesia berbuah. Sehingga kita termotivasi dari semua elemen anak bangsa ini agar buah itu dapat dinikmati oleh pendahulu kita. Sebab kalau kita tidak sampai menjadikan negara berbuah, kita ikut berdosa karena generasi muda kita akan tidak baik lagi. Karena setelah saya lihat Bapak Ibu yang saya hormati, kalau salah saya mohon untuk diluruskan, ternyata kita hidup itu hanya dua tujuan. Yang pertama untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua mendapatkan keturunan yang lebih baik dari kita. Sehingga untuk itu mari kita bersama-sama membuat Indonesia ini unggul. Kalau bisa unggul insya Allah Bapak-Bapak dari TNI tidak akan galau. Kalau semua unggul syaratnya apa? Punya kualitas daya saing di negeri yang sekarang di era globalisasi ini. Syaratnya punya daya saing harus punya prestasi. Mereka punya prestasi harus bermutu. Tanpa belajar tidak akan bermutu. Maka intinya adalah mari kita belajar meningkatkan potensi pikir dan rasa kita dari Allah ini untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana kaitannya dengan negeri ini? Mari kita belajar sejarah. Tadi sudah disampaikan oleh beliau dari Kodam dan juga dari Bapak Muntaib. Sejarah perlu untuk kita pelajari. Karena ternyata Bapak Ibu hadirin sekalian, sering kita mengenal kata nilai-nilai luhur, tapi sering dikonotasikan kuno. Karena apa? Tidak tahu maknanya. Ternyata nilai-nilai itu adalah sesuatu yang memberikan kegunaan, manfaat pada siapapun. Luhur itu adalah cita-cita yang mulia. Dan itu ada di pendahulu kita. Jadi dengan demikian kita memang perlu nengok sejarah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kehebatan pendahulu kita karena memiliki budaya yang sama dari seluruh anak bangsa yang ada di negara atau negara Indonesia atau Nusantara pada saat itu. Dan puncaknya apa? Bapak Ibu sekalian, bersama-sama yang Java, yang Sumatera, yang Aceh, semua pemuda kumpul di Jakarta menyatakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Itulah yang boleh dikatakan Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan pilar yang pertama. Kemudian 17 Agustus 1945 dengan gegap gempita pendahulu kita, pendiri Republik ini dengan kebermakluman seluruh warga masyarakat Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan. Dengan wujud apa? Mengibarkan sang merah putih untuk kita hormati bersama. Itulah bentuk Indonesia. Kemudian 18 Agustus PPKI menyatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan di sana di dalam pembukaan menyatakan negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau boleh dikatakan Bhinneka Tunggal Ika, merah putih, UUD 45
dan NKRI adalah pilar negara. Itu pilar, tetapi bangunan semegah apapun, pilarnya sekuat apapun, kalau pondasinya nggak ada, cepat roboh. Pasti mudah digoyang, pasti mudah tergiles oleh kembangan zaman. Maka kalau kita lihat Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI, dan satu lagi UUD 1945, semua itu terwujud berdasarkan nilai-nilai luhur, yaitu yang kita kenal dengan nama Pancasila. Jadi hadirin sekalian, Pancasila itu bukan sesuatu yang datang begitu saja. Pancasila tidak lahir begitu saja. Yang saya pelajari, karena saya tidak mengalami saat itu, mencoba mempelajari, ternyata hadirin sekalian, pendahulu kita sebelum mengenal agama, mereka mengakui ada suatu kekuatan. Kekuatan yang memberikan manfaat atau kekuatan yang mampu melindungi, sehingga mereka menyembah apa yang ada pada saat itu. Tapi setelah mulai agama masuk ke negeri Nusantara pada saat itu, mereka mengatakan memang ada kekuatan yang goib, kita percaya. Dan wujud implementasi kepercayaan tadi adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya yang kita kenal dengan ketakwaan. Dan ketakwaan itu pasti perintahnya yang baik-baik, sing rukun, sing saling gotong royong, saling memberi, ojo seneng ngapusi. Itu isinya. Sehingga itulah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari yang kita kenal dengan budaya. Jadi hadirin sekalian, kekuatan bangsa kita ini di budaya. Yang tadi Bapak dari Kodam mengatakan budaya kita mulai dirobek-robek oleh mereka yang ingin menghancurkan negeri tercinta ini. Siapa lagi kalau bukan kita yang harus merekatkan, mengkokohkan pilar-pilar negara ini dengan dasar Pancasila dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Karena kita ketahui bersama ancaman, hambatan, gangguan, dan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Mari kita bunuh lebah-lebah yang sukanya ngentup bunga tadi. Jangan dibiarkan. Termasuk kita pandai menyaring apapun budaya yang masuk ke negeri ini. Maka Bapak Ibu sekalian, khususnya para generasi muda, khususnya para mahasiswa, ayo ada 3 kata. Budaya lo definisikan rasa, karsa, dan karya. Itu kita coba disatukan untuk dilakoni. Jangan berbeda antara konsep dan kenyataan. Kemudian budaya kita yang cukup bagus mungkin di Jawa ini ada rasa, karsa, cipta. Kemudian ada lagi yang lebih menarik bagi kita, rasa, ngerasake, ngrumangsani. Semua punya rasa karena kita punya panca indera. Dan kita bisa menikmati apa yang ada. Neng ora dong ngrumangsani. Wong ora duwe pengetahuan pemerintahan, ya pilihlah aku misalnya. Ini yang jadi masalah, nggak ngrumangsani. Lah mari kita kembangkan lagi ngrumangsani. Kalau bahasa kita di Indonesia, tahu dirilah, aku ki sopo. Nah dengan demikian itu akan lebih bagus. Maka pada apa yang saya katakan terakhir, kebetulan saya yang berprofesi di pendidikan, kebetulan besok Hari Pendidikan Nasional, saya mengajak pada hadirin sekalian, yuk kita ikuti ajaran Ki Hajar Dewantara. Ngarsa sung tulodo, di depan mari kita mampu menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk siapapun, tidak hanya pejabat. Ing madya bangun karso, di tengah mari kita memberikan spirit mendorong siapapun. Tuturi handayani, kita di belakang mendorong. Yang akhir-akhir ini itu sudah disalahmaknakan, dan wujud yang real adalah ngarso sok kuwasa ning ora pirsa. Jadi merasa berkuasa ning aslinya orang ngerti gitu loh. Ini yang harus kita luruskan lagi. Bukan ing madya bangun karso, ing madya nyerempeti kanca. Jadi kanca yang punya prestasi didolimi,
dikhianati, bukan tutwuri handayani, tapi tutwuri hanggrogoti duit negara. Nah, mudah-mudahan ini kita hilangkan benar, itu budaya dari dunia pendidikan. Maka kalau boleh saya usul, mungkin lewat forum ini kalau nanti bisa, lambang dari pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jangan hanya tutwuri lah. Saya takut kalau tutwuri bos salah arah, balai pustaka salah arah. Sekarang uang banyak bingung ngecake, karena 20% dana untuk pendidikan. Nah, mudah-mudahan ini khususnya para generasi muda, para mahasiswa, ayo kita bareng-bareng menjadi negara berbuah, sehingga kita harus berasa harus unggul. Syaratnya unggul, punya daya saing yang berkualitas, syaratnya harus berprestasi, berkualitas, dan belajar. Belajar kepada siapa? Kepada siapa saja. Belajar di mana? Di mana saja. Belajar kapan? Kapan saja. Jangan kalah dengan Coca-Cola. Saya kira cukup itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini parah ini berarti Buddha Pak ya. Budayanya budaya Coca-Cola udah. Kalau bicara nilai luhur bangsa memang harus banyak hal yang dikaji karena parameternya banyak, variabelnya banyak. Mungkin ada Bapak Dr. Andes Haji Sumawijaya MSI, Pak. Bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena luar biasa pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahmi dengan para tokoh nasional, lingkar Jawa Tengah dan juga khususnya Pekalongan. Izin Bapak Jenderal, Pak Habib, para birokrat TNI Polri, karena saya tamu, saya dari Banten, saya PNS, saya adalah staf ahli gubernur bidang hukum dan politik. Kebetulan saya alumni Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, angkatan ke-9, Jenderal. Dalam kesempatan ini, saya akan coba lebih banyak merefleksi terhadap pengalaman kami di lapangan terhadap bintik-bintiknya kenapa kebudaran rasa kebangsaan dan asa kebangsaan ini kurang. Bahkan saya parolo dulu, Pak Jenderal, saya pernah melakukan diklat Linmas se-Banten diikuti 1551 yang dikenakan pada Seklur dan Sekdes. Saya coba testimoni dari mereka, suruh mengucapkan Pancasila. Alhamdulillah tidak mencapai 10% yang hafal Pancasila, Pak. Mudah-mudahan peserta seminar nasional ini kalau satu-satu suruh menyanyikan Indonesia Raya di ruangan ini semua bisa. Karena memang bagaimana ada asa dan rasa jika kita simbol-simbol kebangsaan ini tidak paham, mungkin tidak ingat. Saya pertama akan mencoba merefleksi sebagai bangsa, nation, kita sadar bahwa ini adalah bukan satu komunitas etnis yang satu. Karena dalam sejarah, kita harus baca sejarah orang Indonesia ini. Sebelum negara kita merdeka, bahkan pra-Hindu-Buddha masuk, itu banyak imigran-imigran yang masuk ke Indonesia. Misalnya ada ras Melanesoid berciri kulit hitam, ada ras Austranosoid, dia adalah akumulasi kulit setelah menyeberang ke daerah Cina lalu berubah kulit, yang terakhir Melayu Austronesia. Sebetulnya ras itu ada 5 yang nyeberang ke kita. Mereka ini menyebar ke pesisir-pesisir Nusantara. Sementara saya tidak sebut dulu tentang manusia tua yang ada di Jawa.
Misalnya Mojokertosensis, Solosensis, Pujakesensis. Mungkin terlalu jauh dalam konsep ilmu sosiologi. Di dalam negara Indonesia, itu ada penduduk asli konon yang disebut Kubu-Lubu, Sasak. Lalu ada di Kalimantan itu. Mereka umumnya di pedalaman. Berjalan dinamisasi perkembangan, mereka terjadi asimilasi. Tapi tetap terbagi dua antara masyarakat pedalaman dan masyarakat pesisir. Dalam fase perkembangan dinamika penduduk itu ada, kita kenal fase-fase dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dulu sebelum jadi negara, itu ada fase kerajaan Buddha, ada fase kerajaan Hindu, ada fase kerajaan Islam. Bahkan ada pengaruh yang kuat, bagaimana begitu kuat pengaruh imperialisme di negara ini 350 tahun yang mempola-pola hidup kita. Ini kan sebetulnya harus kita bahas tuntas dari awal. Kalau memang memunculkan jati diri bangsa, karakter bangsa atau nilai-nilai luhur yang merupakan kristalisasi yang sudah dikatakan baik, benar, kokoh dan kebanyakan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Saya yakin dengan heterogen kita, analog bunga dalam taman, tidak akan jadi taman yang indah jika bunganya hanya satu. Amerika begitu hebat mengadop berbagai macam suku agar menjadi bangsa Indonesia, bangsa Amerika. Dengan konsekuensinya nation Amerika. Pada pendiri bangsa ini sebetulnya sudah melihat kasanah budaya, kasanah seni, berbagai macam teknis, etnis, bahasa. Bahkan luar biasa bangsa kita punya bahasa daerah begitu di atas 300-400 bahasa. Ini indah sekali. Kita tahu pendiri bangsa sangat jeli. Bagaimana memikirkan satu kolektivitas yang fundamennya kuat dengan mendorong satu ideologi yang satu. Melalui analisis BPPKI, PPKI, lalu Penitia 7, Penitia 9, muncullah Pancasila. Pancasila ini, kata tadi profesor, adalah nilai luhur. Setelah Pancasila menjadi ideologi bangsa kita, ada satu sosok yang kita inginkan. Siapa sih sosok orang Indonesia itu? Sosok Indonesia adalah orang yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika implementasi ini muncul pada sosok jati diri bangsa, dia akan tahu siapa aku, siapa kamu. Muncullah yang disebut dengan wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara. Kita masih sayang, bangsa kita menganggap laut adalah pemisah. Laut adalah penghubung, bukan pemisah. Karena pulau 17.000 pulau yang ada di Nusantara tercinta ini adalah jembatan penghubung antara kita dengan mereka. Apakah kita semua kenal pulau-pulau itu? Apalagi sekarang, begitu banyak dikurangi kurikulum nasional tidak mengajarkan tentang kewarganegaraan. Sehingga jika bercermin, kita tidak tahu kita bangsa apa. Kalaupun masih untung, Bapak Ibu, Bapak Jenderal di sini ada identitas bangsa kita. Satu, bahasa. Orang India begitu besar, mereka kalau ditanya apa bahasa nasional Anda, dia bingung. Termasuk Malaysia, termasuk Filipina. Tapi kita hebat, ada ikatan moral yang begitu kuat kepada bangsa kita jika ditanya, akulah orang Indonesia. Dengan memakai bahasa pengantar Indonesia. Ini kan jati diri bangsa sebetulnya. Yang harus kita pegang, kita kukuhkan. Makanya saya di sini, Pak, dalam satu tanda kutip, jika akan memunculkan tentang karakter bangsa, jika akan memunculkan nilai-nilai luhur yang merupakan satu akumulasi budaya yang muncul dari negeri ini. Pertama, tolong kurikulum ajarkan mulai dari SD sampai perguruan tinggi tentang nilai-nilai kebangsaan. Karena mana mungkin kita paham terhadap jati diri bangsa kita itu. Sampai kondisi sekarang
begitu di kuak-kuak negara ini, baik dalam wilayah kesatuan maupun di dalam, itu kita tidak secara sigap menyatakan, aku siap membela Indonesia. Mungkin bertanya, tadi Bapak Kolonel menyatakan, jika ada pendaftaran untuk perang, mungkin hanya 30%, Pak. Bila mana negara ini terutama ada tantangan dari luar. Memang kita sadar dalam menumbuh kembangkan kebangsaan ini musuh lebih berat dari dalam ketimbang dari luar. Karena yang disebut dengan konsep ATHG itu adalah dari dalam, itu lebih berat. Analog sebuah semut yang merayap di satu dinding tidak akan terasa oleh kita. Bahkan tadi katakan oleh Pak Jenderal, satu saat kita pemuda-pemuda muslim akan jadi ekstrem kiri. Karena tadi saking tidak terasanya. Yang mungkin pada generasi muda, adik-adik saya di mahasiswa, mungkin Anda susah mencari jika hari ini akan ke pesta memakai baju nasional. Tetapi kita akan gampang jika hari ini mau ke pesta, baju-baju yang transparan di semua butik itu ada. Artinya, mana jati diri bangsa kita? Mana harga diri bangsa kita? Saya sangat luar biasa kepada Rektor Stein, inspirator kebangsaan lahir dari kampus Islam. Ini luar biasa. Karena memang Islam dengan konsep yang dibawa Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Ini mudah-mudahan generasi-generasi muslim betul-betul yang disebutkan cinta kepada negara dan bangsa. Yang dikatakan oleh Bapak Habib tadi. Cinta kepada negara adalah salah bentuk iman sebagai muslim kita. Demikian saya kira, terima kasih. Tentu banyak kekurangan dan kehilapan, terutama kepada Bapak Jenderal dan juga pada hadirin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Memang bangsa yang besar di negara manapun memiliki suatu power yang dikendalikan langsung oleh negara. Di Amerika ada suatu lembaga yang namanya Clearinghouse Department. Menghimpun semua informasi dari seluruh dunia untuk kepentingan Amerika. Sementara di kita tempo hari sebelum reformasi, kita ada yang namanya Bakorstanas. Itu pun kita bunuh sendiri dan kita cincang sendiri. Silahkan untuk rasa kebangsaan kita, forum saya buka untuk bertanya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sesepuh bin Sepuh, Bapak Letjen Haji Muthoyib, Al-Mukarram Habib Lutfi bin Yahya, Bapak-bapak dari para pejabat dari Kodam, Pak Rektor, baik Stein maupun UPS. Kami di sini urun rembuk. Jadi kalau tadi adalah pada tataran konsep dan kita mendengar apa yang disampaikan oleh beliau dari Bapak Habib maupun Bapak Haji Muthoyib. Negara kita ini adalah hendaknya jangan berkembang tetapi negara yang berbuah. Kita perlu mengingat kepada perkembangan sejarah. Satu hal kondisi yang nyata di masyarakat, bahwa sekarang ini masyarakat kita adalah betul-betul masyarakat yang materialistis. Mohon maaf kami dari Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan, Pak. Tadi maaf belum memperkenalkan. Jadi masyarakat kita ini cenderung kepada materialistis. Sehingga kalau kita lihat pandangan seperti ini menjadikan bahwa kekayaan ini adalah segala-galanya. Ini sangat berbahaya. Kemudian ditopang dengan apa yang disampaikan oleh sahabat kami dari Banten, Pak Sukma ini, bahwa pendidikan karakter, kalau menurut kita ini sangat diperlukan, pendidikan akhlakul karimah. Sekarang ini yang namanya uswatun hasanah ini sudah susah. Siapa yang menjadi uswatun hasanah untuk kita ini? Bahkan di dunia pendidikan ini memang sangat perlu. Kecerdasan ini mestinya lebih diutamakan adalah pendidikan akhlakul karimah. Ada seorang penyair, Nyun Sewu Habib, barangkali saya salah,
dari Syauqibi, bunyinya innamal umamul akhlaqu ma baqiyat akhlaquhum wa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bangsa ini akan kokoh manakala masyarakatnya itu memiliki akhlak. Tetapi kalau akhlak ini pergi, mereka akan menjadi bangsa yang rusak. Sehingga mohon saran, kami sarankan kepada Stain dan juga Pak Guyuban, nguri-nguri ini sebagai sponsor aplikasi nilai-nilai luhur Pancasila ini di lapangan. Dengan mengutamakan gotong royong. Sebagai contoh, pemerintah kita ini sudah memiliki undang-undang, Pak. Bahkan undang-undang ini yang sering tidak kita taati. Seperti pemilu jurdil pun kita tidak taat kepada jujur dan adil. Kan gitu Pak, sewu ini. Kemudian kita ini kan ada undang-undang Basnas Pak. Ini kekuatan dahsyat Pak. Kenapa? Karena untuk membentengi masyarakat kita. Kenapa masyarakat kita ini butuh duit yang hanya nilainya seberapa? Karena memang tidak punya. Ini Basnas ini luar biasa. Al-Quran itu 80 ayat Pak. Tidak kurang 80 ayat mengatakan dirikan sholat, tunaikan zakat. Ini butuh aplikasi. Monggo, bareng-bareng ini komponen yang memiliki power. Bapak sebagai tokoh, sebagai pejabat, mari bareng-bareng kita gerakan ini agar masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang sejahtera. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, belum menjawab tadi bahwa semua bangsa-bangsa besar itu punya basic kekuatan yang besar yang seperti tadi kita sebut bahwa ada selain culture, ada juga suatu metode, mereka memiliki suatu institusi yang besar. Misalnya kalau di Amerika yang saya tahu ada clearinghouse department yang itu mulai dari siapa aja masuk ke situ, bahkan mahasiswanya yang di luar negeri sampai pembantunya yang di luar negeri pun memberikan data ke mereka. Dan kita punya pengalaman yang cukup ironis ya. Kita punya dulu Bakorstanas, tapi nggak pernah diabaikan dan dibunuh sendiri oleh bangsa kita. Padahal itu pusat informasi yang sangat strategis, apalagi tadi disampaikan Kolonel Putut Winarno bahwa pertempuran sekarang bukan harus dengan senjata. Embargo banyak terjadi dan berbagai cara mereka lakukan. Nah, seperti Habib sampaikan juga, kita kok tinggal gula Jawa aja yang punya kita. Tapi kita nggak sadar gitu. Mohon yang tertantang rasa kebangsaannya monggo Pak. Terima kasih. Saya dapat support yang luar biasa dengan segala pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau boleh saya terangkan, coba kita belajar membaca peta apa yang ada di Indonesia. Ini bukan semata-mata pelajaran untuk kurikulum sekolahan saja. Dari mulai Aceh, Sabang sampai Merauke. Coba kita lihat dari garis Katulistiwa mulai tengah. Pendekatan yang potensi sangat luar biasa dari mulai ujung Aceh. Kalau kita tarik ke selatan atau tarik ke barat, Somali, terus Djibouti sampai turun ke bawah, Maghribi langsung Fas atau Fes, kita nyebrang bisa ke Spain dan bisa terus ke negara Faransa atau Prancis atau ke Nederland dan sampai ke London. Sangat dekat sekali kalau kita melihat peta itu. Kita tidak melalui pesawat sesuai dengan perundang-undangan penerbangan, sekarang harus melalui pinggir pulau-pulau yang kita lalui. Mungkin yang dari Indonesia ini harus ke Abu Dhabi dahulu, lalu ke Al Amirat, dari Amirat baru ke Mesir baru lewat di atas Sudan atau Libya, baru kita ke Faransa atau Perancis dan lain sebagainya. Tidak, tapi kita lihat peta yang ada, kita tarik ke bawah. Di mana di Aceh itu sudah ada sumber kekuatan yang potensi yang sangat luar biasa, mulai daripada Raden Nuku atau Pangeran Nuku yang akhirnya menjadi Al-Malikus Saleh pada waktu itu. Kita tarik ke bawah lagi lurus antara Sumatera Selatan sampai Sumatera Barat, di mana sumber-sumber itu sangat luar biasa. Kita tarik garisnya
yang dekat dengan Timur Tengah sampai ke Sri Lanka, Kolombo, Iran dan lain sebagainya. Lalu kita tarik ke Jawa mulai Banten, mulai Palembang sudah tumbuh kerajaan-kerajaan yang sangat kuat, kita tarik ke Banten juga sama. Tarik lurus lagi sampai ke ujung dari Indonesia ini sangat luar biasa kalau kita mau mempelajari atas segala kekayaan dan strategi yang ada di Republik ini. Jadi kita tidak sekadar membaca peta. Dari situlah kita bisa melihat apa yang harus kita pertahankan, apa yang ada di dalam Republik ini harusnya kita berbuat. Bukan sekadar wacana. Sekarang tantangan kita apa harus kita mengisi kemerdekaan ini. Ini intinya. Kalau hanya wacana-wacana sampai kapanpun wacana, anak-anak kita kewarisan wacana, bukan buahnya. Sedang lebah sudah cukup menyerot madu kita, sedangkan kita hanya wacana. Kapan kita akan bisa menikmati madu sehingga berbuah kepada anak-anak kita regenerasi bangsa. Contoh yang telah dicontohi oleh para pelopor-pelopor kita seperti tadi yang diharapkan oleh Bapak Ketua Dewan Pendidikan, saya sangat tersentuh sekali. Memang sarana materi memang menjadi luar biasa. Indonesia itu kaya materi. Sangat luar biasa, sangat potensi. Sangat luar biasa. Jangankan lagi itu apa yang ada dalam Republik ini, manusianya pun tidak kalah Indonesia. Saya mempelajari di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia Juthani tahun 900 Hijriah, Indonesia telah mampu mengeluarkan ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram namanya Abdullah bin Mas'ud. Sekalipun beliau hidup di negeri orang, dia masih mengatakan, Ana Abdullah bin Mas'ud al-Jawi. Itu hebatnya. Saya kagum. Ketika kita melakukan lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pertanyaannya sepele kok. Apakah pengakuan secara ikrar yang ada di dalam Indonesia tanah airku hanya dalam seremonial atau dalam upacara-upacara ataupun dalam lagu? Ataukah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku kehidupan kita sehari-hari? Walaupun kita hidup di Amerika, I am Indonesian. From Indonesian to Indonesian in Indonesian. Harusnya berani tegas. Jangan kalau kita ke luar negeri, sayangnya, Bapak dari mana? What you come from? So, Indonesia. Tidak, tapi apa? Kebetulan dilahirkan di Indonesia. Jotosan wong sing kaya ngono. Ironis. Sangat ironis. Penyakit-penyakit yang demikian itu terkadang kita biarkan. Yang bahaya kalau menular. Hingga Indonesia kita itu keropos. Maklum, sangat ironis. Dan ini nasib yang harus kita pikirkan, pembekalan apa yang kita sampaikan kelak nanti. Bapak mungkin tahun ini masih ada. Tahun depan ya insya Allah masih ada, saya doakan semuanya. Sebab saya belum puas. Kalau saya dipanggil oleh Allah Ta'ala saya belum puas Pak. Karena apa? Saya belum bisa meninggalkan contoh untuk regenerasi yang akan datang. Itu pribadi saya. Ini satu tuntutan yang luar biasa. Karena apa? Kita malu. Wali 9 Pak, Sunan Ampel di tengah kampung. Reality sekali. Di tengah kampung, ini sambungan dari Abdullah bin Mas'ud al-Jawi. Yang sebagaimana kita berani mengatakan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dan ini selalu mewarnai setiap individu anak bangsa ini. Dan kita mampu bisa mewariskan kepada anak-anak kita yang akan datang. Sehingga bisa menjaga keutuhan NKRI. Tidak akan merubah warna merah putih negeri kita. Itu tantangan di pundak kita semuanya. Bukan basa-basi. Wali 9 yang ada, contoh yang real. Sunan Ampel. Di tengah-tengah kampung. Dikunjungi berapa orang. Saya ditanya Habib, apa sih keistimewaannya ziarah Wali 9? Saya tidak berbicara paham.
Anda mau mengatakan sampai doa itu, tidak. Saya tidak mau turut campur itu. Saya mendapat pelajaran dari satu sosok wali 9 yang luar biasa. 2 tokoh di antaranya. Tidak usah yang 7 terlalu jauh. 1, Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang melahirkan Maulana Hasanuddin Al-Bantani yang tempat beliau inilah. Mungkin masih itu bagus juga beliau ini. Masih keturunannya dari Maulana Yusuf itu mungkin. Masih dipanggil dengan Tubagus, Tuan Bagus atau Raden Tubagus. Itulah diantaranya. Dan saya hebatnya kalau di Ampel saya lihat datang, Assalamualaikum ya ahlil kubur minal mu'minin wal mu'minat. Berapa bis setiap hari? Apakah orang yang mati itu masih ada punya maklar mungkin? Ziarah wali 9, ziarah wali 9, tidak ada. Kalau saya lihat di India ada promosinya. Barang siapa ke ziarah makam ini, sejarah nanya demikian. Lalu 1 hari lagi iklan, sejarah di mana makam pusara ini. Bukan untuk kultus ataupun mitos, tidak mematikan sejarah. Karena dalam ayat itu Allah Ta'ala mengangkat Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita hanya menerangkan di dalam Isra Mi'raj hanya perjalanan saja. Tapi mengapa menjadi masjidil haram? Ada apa di masjidil haram? Nilai sejarah yang ada. Dan Masjidil Aqsa juga ada nilai sejarah. Supaya apa? Jas merah tidak boleh meninggalkan sejarah di antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Cekaos saya Pak, urawan itu aku. Lanjutkan, zikir di sana. Orang bisa berzikir, baca Quran. Masalah sampai atau tidak saya mau tahu. Kas masjidnya penuh, orang dagangan lingkungannya penuh. Sampai jualan yang pakaian lek, makanan Timur Tengah ada di tengah kampung, bukan di pinggir jalan. Ini tidak masuk akal. Apalagi kalau Jumat Legi. 400 bis, 300 bis. Saya pikir ya Allah ya Rabb. Wong mati sudah sekian tahun, parantos sekian tahun Pak wafatna Sunan Ampel. Kunaon sampai ayeuna teh masih bisa ngajian pasar. Ngahairankeun lamun ditanyakeun. Abdi nunggu hirup bade ngajian pasar we ayeuna supaya orang muslim bangsa Indonesia teh aya duitna hese eta teh. Ini bahasa Inggris kuno ya Pak. Bisa contoh. Beliau bisa mendatangkan, bisa membuat pasar kecil. Lingkungannya rame, pasarannya rame. Sekalipun orang yang anti ziarah kubur juga buka pasaran di situ Pak. Itu hebatnya. Bisa menarik beliau. Berarti beliau sudah mati sekian puluh tahun, bahkan ratus tahun masih bisa menghidupi orang yang mati, yang hidup. Sunan Gunung Jati, sebelah muslim, sebelah non muslim dengan tata cara macam-macam masih bisa mempersatukan umat, mempersatukan bangsa. Nah pertanyaannya, kita yang hidup itu bisa mengangkat ekonomi dan bisa merukunkan bangsa ini atau tidak? Saya kira yang bisa menjawab karena 2 faktor ya bapak-bapak. Terima kasih. Makasih Habib. Pemikiran Habib yang kalau Pak Mutwaib ingat mungkin ini komparatif studi intelijen sama kompetitif intelijen ya Pak. Untuk memenangkannya ya. Jadi menarik apa yang disampaikan Habib bahwa suatu bangsa yang pengen besar tanpa suatu kerangka pemikiran yang benar bahwa harus mampu mengadakan suatu riset bagaimana kegagalan dan bagaimana meraih kemenangan. Begitu Pak Mutwaib ya. Katanya orang itu ilmunya gitu Pak. Silakan yang masih tertantang rasa kebangsaannya.